Bab yang terakhir yakni penanganan limbah. Jenis-jenis limbah yang dihasilkan selama proses pengolahan gula yakni yang pertama limbah cair berupa air jatuhan, air limbah abu boiler, air blodon, air cucian atau buangan, air scrub, bocoran nira, serta chemical laboratorium. Sedangkan untuk limbah padat yakni ampas, abu boiler, blotong, dan sludge. Sedangkan untuk limbah udara, gas buangan boiler berupa SOx, NOx, dan COx. Serta terdapat pula limbah B3, yakni oli bekas, aki bekas, PB pada limbah laboratorium. Penanganan limbah. Untuk memperkecil jumlah limbah yang dihasilkan oleh setiap sumber dilakukan daur ulang limbah seperti oli bekas sebagai pemulas lori-lori tebu apabila pada pabrik tersebut terdapat lori, namun di PT IGG tidak terdapat lori, sehingga oli-oli bekas akan ditampung di gudang B3. Kemudian yang kedua, mengurangi tumpahan-tumpahan bahan proses. Pemasangan flow meter pada saluran limbah cair untuk memantau debit limbah yang dihasilkan. Dan yang terakhir, membuat saluran limbah agar tidak bercampur dengan bahan pencemar lain yang dapat menyebabkan jumlah limbah meningkat. Mutu limbah yang keluar dari pabrik. Yang pertama, pH 7-8, BOD 100 mg per liter, COD 250 mg per liter, TSS 100 mg per liter, sulfida terlarut 1 mg per liter, dan serta minyak dan lemak 5 mg per liter. Berikut skema penanganan limbah. Limbah akan langsung dikirimkan ke emergency pond, berfungsi sebagai penampungan awal di mana limbah yang dihasilkan dari semua unit sebelum dilakukan proses treatment terhadap limbah dengan kandungan COD berkisar 5000 ppm. Kemudian dialirkan ke kolam ekualisasi, berfungsi sebagai bak penampung air limbah sebelum masuk ke dalam bak aerasi. Setelah itu di dalam bak ini dilakukan pengendalian debit air yang masuk, penetralan pH, serta pengendalian suhu air limbah proses dengan bantuan pemberian air jernih dari embung atau spray pond. Pada umumnya, air limbah yang masuk bersifat asam, sehingga dalam penanganannya diberikan air jernih untuk menetralkan pH air limbah. Apabila air limbah sudah dapat dinyatakan bersih dan sesuai standar dengan kandungan COD kurang dari 2000 ppm, maka proses dilanjutkan menuju bak aerasi. Bak aerasi berfungsi sebagai tempat mengurainya zat organik di dalam air limbah dengan bantuan bakteri. Bakteri akan dapat bertahan hidup dan berkembang biak dengan baik apabila terdapat O2. Penambahan O2 melalui submersible aerator dan nutrisi berupa fosfat, urea, dan gula. Air limbah akan mengalir dari kolam aerasi 1 hingga bak aerasi keempat secara overflow dan zigzag. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar pertumbuhan bakteri aerob tetap baik. Yang pertama, suhu air limbah yang diolah maksimal 38 derajat Celcius. Kondisi pH berkisar antara 7, yakni netral. Penyediaan nutrien harus seimbang. Kebutuhan O2 harus terpenuhi. Pengaturan debit air limbah yang masuk. Outlet atau tempat pengeluaran air limbah bersih, di mana pada outlet ini dilakukan pengukuran pH dan suhu. Setelah dari kolam aerasi, maka akan dilanjutkan ke clarifier. Di clarifier ini akan terjadi proses pengendapan, di mana berfungsi untuk mengendapkan mikroba dan endapan mikroba. Mikroba dan endapan mikroba yang masih aktif ini nantinya akan dikembalikan di kolam aerasi. Sedangkan air jernih yang dihasilkan dari clarifier akan dialirkan menuju indikator pond dan akan dialirkan ke sungai. Endapan-endapan yang ada di clarifier selanjutnya akan dialirkan ke stabilisasi pond. Stabilisasi pond berfungsi sebagai tempat mengurangi kandungan sludge pada aerasi pond, di mana pengukuran tingkat padatannya dilakukan cara mengambil air contoh sebanyak 500 ml dalam gelas ukur dan endapan. Apabila kisaran padatan 100-25 ml, maka kolam aerasi dalam kondisi baik. Namun apabila kisaran endapan di atas 250, maka air dalam kolam aerasi harus dialirkan ke dalam stabilisasi pond. Selain itu, pada stabilisasi pond juga digunakan sebagai tempat pengembangbiakan pertama bakteri yang digunakan dalam aerasi pond. Kemudian dari stabilisasi pond akan dialirkan ke sand pond, yakni bak saringan pasir, berfungsi untuk mengurangi dan membuang padatan dalam air limbah yang dapat melebihi batas pada kolam aerasi.